dzurriyyatan thayyibatan min yaumina hadza ila yaumiddin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidul awwalina wal akhirin Muhammad ibn Abdullah sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafi'il bala wal waba wal marad wal alam jismuhu tahirum mutahharum mu'attarum munawwarun man ismuhu maktubum marfu'um mawdu'un 'alal lawhi wal qalam wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Yang saya cintai dan yang saya muliakan, para alim ulama, para tuan guru, para asatidah, para pemuka masyarakat baik sipil maupun militer, ketua pengurus di masjid Gede bersama stafnya yang saya cintai dan yang saya muliakan, Al-Ustadz Muhammad Din, hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Begini firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Setiap manusia selalu mengharap dan memohon supaya mendapat istri yang baik, istri yang solehat. Sebab sumber daripada keturunan tergantung daripada istri. Lebih-lebih istri yang solehat adalah merupakan pendidik ulung untuk mengantar dan membawa anak menjadi anak yang soleh dan anak yang solehat. Makanya di sana Allah Ta'ala memberikan satu wejangan dan pedoman, doa, permohonan dan harapan supaya diberikan istri-istri yang baik, istri yang solehat, dan dzurriyah yang soleh pula, dzurriyah yang solehat, yang membuat dingin mata jika memandangnya, yang membuat hati senang jika melihat mereka. Waja'alna lil muttaqina imama, supaya pula kami diberikan pembimbing dan pemimpin orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ayat ini demikian bunyinya? Sebab Allah Ta'ala menciptakan laki-laki qawwamuna 'alal rijal qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pembimbing untuk wanita. Ini imam yang perlu menjadi orang yang bertakwa. Karena dia adalah pembimbing, pemimpin. Dia harus menjadi imam di dalam rumah tangga. Dia harus bertakwa kepada Allah. Dia harus menjadi orang yang terbaik di dalam rumah tangga. Baru tercipta rumah tangga yang mulia dan rumah tangga yang berbahagia. Kalau seorang
yang di dalam rumah itu imamnya atau pemimpinnya tidak mulia hatinya, tidak mulia akhlaknya, tidak mulia budi pekertinya, tidak mulia pekerjaannya, tidak pantas untuk mendapat predikat orang yang bertakwa kepada Allah, pasti rumah tangganya akan berantakan. Mungkin akan melahirkan anak yang durjana, anak yang membawa kehidupan, membawa kerusakan, membawa akan bagi orang lain menjadi binasa akibat tangan dan kaki dia, akibat lidah dan perbuatan dia. Mungkin kampung halaman akan menjadi rusak akibat dia. Mungkin negara bisa menjadi berantakan akibat dia. Mungkin agama akan menjadi rusak akibat dia. Mungkin Nabi dan Tuhan yang kita sembah akan menjadi cemoohan orang lain. Kenapa dia seorang muslim berbuat seperti itu? Syariat dan agama pun menjadi rusak. Lantaran rusak anak keturunan kita. Akibat daripada bimbingan dan pimpinan kita tidak menurut ajaran Allah dan ajaran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan 4 macam ciptaan. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Manusia pertama yang menjadi kebanggaan Allah, Adam alaihi salam, tidak berayah dan tidak beribu. Tidak ada yang berdoa untuk Adam, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Tidak ada yang mendoakan Adam demikian. Tapi Allah Ta'ala memberitahukan malaikat, aku wahai malaikat ingin menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Orang pertama ini ditantang oleh malaikat. Kenapa mesti kau bikin manusia ya Allah yang akan menjadi khalifah? Sesungguhnya manusia itu bakal menjadi perusak di bumi ya Allah. Tidak cukupkah kami ini daripada hamba-Mu yang tasbihkan kamu, yang mentakdiskan kamu, yang beristighfar kepada kamu, yang berzikir kepada kamu, yang mengucap nama Engkau. Kenapa mesti bikin manusia ya Allah? Tapi dijawab oleh Allah, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku lebih tahu tentang kamu punya pengetahuan. Kamu itu hanya mengetahui manusia bakal perusak di bumi. Tapi ada manusia luar biasa yang akan kukirim di atas permukaan bumi. Kepala daripada setiap manusia ciptaanku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebanggaan Allah, bukan Adam, bukan Musa, bukan Yusuf, bukan Isa, bukan Yunus bin Matta, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diberitahu oleh Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Seandainya berkumpul semua malaikat dengan takdisnya, dengan tasbihnya, dengan istighfarnya, dibandingkan dengan satu kali tasbih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tandingannya. Ini yang diketahui oleh Allah. Manusia luar biasa yang perlu untuk menjadi khalifah di atas permukaan bumi, yang menjadi pemimpin yang muttaqin untuk sekalian manusia, manusia yang baik ataupun manusia yang rusak, nabi ataupun rasul, wali ataupun ulama, adalah pimpinannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat. Ini kebanggaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adam diciptakan tidak berayah dan tiada beribu. Kemudian diciptakan lagi Hawa. Tidak berayah, tidak pula beribu. Tapi diciptakan dari manusia. Tercipta pula manusia ciptaan Allah. Kemudian datang seorang nabi
yang sudah lanjut usia. Menurut riwayat umurnya sudah 120 tahun. Dan istrinya 90 tahun. Dia berdoa kepada Tuhan dengan suara yang lemah lembut. Dengan suara hatinya kepada Allah. Kaf haya ain sad. Zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ini doa Nabi Zakaria alaihissalam. Dia rindu ingin punya anak. Siapa yang tidak mau punya anak? Seorang pemuda dengan pemudi baru kawin. Yang pertama-tama diharapkan, mudah-mudahan saya dapat anak yang soleh. Waktu dia habis akad nikah, semua berkata, Barakallahu fiik. Barakallahu lakuma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih barakat kamu berdua. Semuanya berdoa. Allahumma ja'al. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa. Wa kama allafta baina Yusuf wa Zulaiha. Wa kama allafta baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatil Kubra. Wa kama allafta baina Imam Ali wa Sayyidatina Fatimatiz Zahra. Begini doa Gabi sehabisnya kita di akad nikah. Ya Allah, kasih ikatan cinta kasih antara mereka berdua ini seperti cinta kasih Adam dengan Siti Hawa. Bayangkan cintanya Adam. Waktu diturunkan dari surga oleh Allah. Dia jatuh di atas Jabal Mon Adam di Ceylon. Dan Siti Hawa jatuh di Arafat sana. Dari rindunya Adam. Dan ingin dia tunjukkan kepada keturunannya harus cinta kepada istri. Dia berjalan kaki dari Ceylon pergi ke Arafat. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara saya, jangan mudah-mudah habis kawin lalu seenaknya berbuat kepada istrinya. Ini berarti tidak mengikuti sunat Nabi Allah Adam alaihissalam. Lihat cintanya Adam. Walaupun dia dikeluarkan dari surga, taat kepada Siti Hawa. Datang Siti Hawa, ya Adam, kita itu dilarang makan buah khuldi. Karena kalau kita makan tidak bakal kekal di dalam surga ini. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Adam, Hawa, jangan dekat dengan pohon ini. Tidak tahu pohon apa itu. Ulama-ulama berkata pohon khuldi. Mungkin ganja. Iya. So, kalau ganja kan bikin orang hilang akal. Sudah diberitahu oleh Allah. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Ya Adam, ya Hawa, jangan dekat dengan pohon ini. Tapi karena iblis lebih mudah menipu wanita daripada menipu laki-laki. Iblis datang kepada Siti Hawa. Hawa, kau tahukah? Kalau kau makan pohon ini, daun ini, buah ini, insya Allah kamu akan tetap tinggal di dalam surga. Langsung dimakan oleh Siti Hawa. Kelucak, kelucuk, kelucak, kelucuk. Hilang akal Siti Hawa. Dulu Siti Hawa itu ramping. Tidak kelihatan apa-apa. Modelnya cantik begitu. Lincah. Tapi setelah makan buah khuldi, keluar 2 gunung. Bingung sejauh. La ilaha illallah. Apa ini yang timbul? Dia sangka bisul. Itu akibat buah pohon itu. Sudah itu. Keluar pula darah. Mengalir di kakinya. La ilaha illallah. Tidak biasa terjadi ada darah seperti ini. Datang haid Siti Hawa. Karena makan buah itu. Pohon itu. Datang Nabi Allah Adam. Mungkin hilang akal Siti Hawa. Siti Hawa pun berkata kepada Nabi Adam, kalau kita makan buah ini, pohon ini, kita akan kekal di dalam surga. Dimasukkannya di mulut Nabi Adam. Biasakan kita kalau baru kawin muda, dimasukkan di dalam kamar, ada pohon anggur, ada apel dan sebagainya. Istrinya lalu ambil buah apel atau anggur. Istrinya kasih banyak. Enaknya kalau jadi pengantin baru. Ini
Ini pula mungkin yang dipraktekkan oleh Siti Hawa kepada Nabi Adam. Nganga Nabi Adam. Tahu-tahu sajarah yang dilarang oleh Allah Ta'ala dimakan oleh Nabi Adam. Hilang akal Nabi Adam. Mau ditelan tidak bisa masuk. Mau dibuang keluar tidak bisa masuk. Timbul benjol juga di sini. Makanya warisan Nabi Adam semua laki-laki ada benjol di sini. Kalau Siti Hawa langsung masuk. Setelah makan ini buah khuldi, kebingungan dua orang ini. Sakit perut Siti Hawa. Nabi Adam pula sakit perut. Mau cari WC. Apa WC? Toilet. Tandas. Mau cari tandas. Tidak ada tandas. Di mana ada tandas? Karena perutnya mules. Setiap pelanggaran akan perintah Allah. Selalu manusia itu dikenai oleh musibah. Makanya Islam melarang kita untuk berbuat yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Supaya kita tidak ditimpa oleh sesuatu musibah. Justru itu di dalam Islam ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang halal sudah menjadi keterangan yang sangat nyata di dalam Islam, agama Nabi Muhammad. Yang haram pula sudah menjadi keterangan yang sangat nyata untuk agama Nabi Muhammad. Kalau antara yang halal dan yang haram tidak diketahui, apa ini halal, apa ini haram, itulah yang disebut barang yang syubhat. Kalau barang yang syubhat, kata Nabi, apabila kau tergelincir melakukan atau memakan barang yang syubhat, berarti kau telah makan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Islam mengharamkan minuman keras. Kenapa minuman keras diharamkan? Contoh Islam mengharamkan ganja, morfin, minuman-minuman yang diharamkan oleh agama. Kenapa kesemuanya? Li'annahu yukhmirul aql, karena merusak otak manusia. Banyak kita berkata, kalau saya minum bir, minuman keras, apalagi bir di Malaysia namanya bir ancor. Jadi kalau yang makan ancor habis-habisan. Ancor itu habis. Rusak segala. Rusak ancor. Ancor bir di sini namanya. Di Indonesia namanya angker bir. Di mana ada rumah, kalau ada jin, ada setan, itu namanya angker. Hutan ada jin, ada setan, itu namanya angker. Jadi yang bikin bir itu insya Allah mungkin tidak berdosa. Karena dia sudah kasih petunjuk kepada kita. Kalau kau minum bir ini di Malaysia, kau bakal ancor. Kalau di Indonesia kau minum birnya bakal angker. Kena jin, kena setan. Makanya kalau orang minuman keras, lalu dia berubah, dia punya akal. Yang dulunya dia lihat istrinya cantik. Setelah makan ganja, setelah makan dadah, setelah makan morfin, setelah dia minum apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pulang ke rumah, istri yang tadinya datang waktu awal kawin, dia kasih masuk buah anggur, dia kasih makan buah apel, kadang-kadang dua-dua sama-sama gigit itu apel dari cintanya. Tetapi setelah minum minuman keras, makan dadah, makan ganja, lalu pulang ke rumah, dia lihat istrinya yang cantik berubah, dirubah oleh Allah Ta'ala mata dan pikirannya. Istri yang cantik menjadi benjol-benjol. Aduh, kenapa pelot-pelot kau punya muka sekarang ini? Kenapa bebisul-bisul? Kata istri, tidak ada perubahan. Tetap saja tidak ada bisul dan sebagainya. Dirubah pandangannya oleh iblis dan setan. Akibat dia memakan, meminum minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengharamkan babi. Kenapa? Saya pernah mengislamkan satu orang Cina terkaya di Indonesia. Sampai membelikan saya pesawat, kapal terbang untuk saya pergi berdakwah. Bukan saja mobil yang dibeli. Pesawat, kapal terbang untuk saya pergi berdakwah kemana-mana. Speed dibeli yang mewah, yang mahal harganya. Dia tidak enggan untuk mengeluarkan uang yang banyak. Karena dia berkata, tidak ada lebih hebat daripada Islam, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat membimbing dan membawa manusia menjadi manusia yang bahagia hidup dunia dan akhirat. Saya akan mengeluarkan hak saya, uang saya, habis uangnya. Tiap dapat untung berjuta-juta miliaran, dia pakai bangun masjid, beribu masjid yang dibangunnya, yang tidak bisa dihitung dengan uang Indonesia berapa miliar dia pakai.
Karena dia tahu bahwa Islam tidak bisa dibeli dengan uang. Man yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kalau orang memang kapan diberikan dan dibuka hatinya oleh Allah untuk dia beriman, baru manusia itu bisa beriman. Abu Jahal alaihi la'natullah, ketika dia datang kepada Nabi Muhammad untuk supaya Nabi Muhammad mengikuti apa jejak langkah dia, Nabi Muhammad pula mengharapkan dia supaya masuk agama Nabi Muhammad. Sama-sama dua ini saling tarik-menarik. Magnet mana yang terkuat? Tapi Abu Jahal alaihi la'natullah, Abu Lahab alaihi la'natullah, walaupun mereka bersiap dan berusaha untuk menarik hati Nabi Muhammad dan menawar kepada Nabi Muhammad, bukan yang salah-salah. Dia tawar wanita tercantik, 10 wanita tercantik di tanah Arab dikumpulkan, boleh semuanya dipakai oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, bukan ini untuk aku. Sesungguhnya aku diperintah oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Allah. Kalau soal wanita, aku sudah ditunjuk wanita di dalam surga. Hurul ain, mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara bibali bashar. Di dalam surga wanita-wanita cantik ciptaan Allah. Guru saya berkata, kalau seandainya sapu tangan bidadari itu jatuh ke bumi, semua yang bau busuk menjadi harum. Bau ketiak-ketiak kita akan menjadi harum. Ibu-ibu tidak perlu lagi pergi toko beli Rexona curut-curut. Cukup satu sapu tangan daripada bidadari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, kalau begitu ya Muhammad, kami kumpulkan harta seluruh Makkah, dan sehingga kau yang terkaya di tanah Makkah. Kata Nabi Muhammad, untuk apa saya dengan kekayaan ini? Aku sudah masuk surga. Batu-batu kerikil di dalam surga, berlian, zamrud, zabarjad, blau safir yang tidak ada di bumi keindahannya. Tanahnya harum. Kenapa mesti saya pilih kekayaan ini? Mereka tawar, ya Muhammad, kami akan angkat kau pangkat yang setinggi-tingginya. Apa yang menjadi keputusanmu, kami akan berbuat taat kepada kamu. Kata Nabi Muhammad, perlu apa pangkat yang diangkat oleh kamu? Aku diangkat oleh Allah Ta'ala, khairul bashar, imamul awwalina wal akhirin. Aku menjadi imam dan pemimpin untuk manusia yang dulu dan manusia yang akan datang. Perlu apa menjadi hanya pemimpin di tanah Makkah yang diangkat oleh kamu? Enggan Nabi Muhammad untuk menerima ajakan mereka. Tidak mau Nabi Muhammad, ditolak mentah-mentah oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi tahu tentang kebenaran dan keagungan serta kebesaran Islam yang menjadi agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sudah tandas Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, agama yang paling dicintai Allah, yang diterima oleh Allah, yang makbul indallah, hanya agama Islam. Boleh orang berkata agama kami juga diterima, boleh, itu kata kamu, bukan kata Allah. Kalau kata Allah, inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Siapa yang memilih selain Islam tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Biar dia berbuat sebaik-baiknya perbuatan baik yang dia lakukan di luar daripada Islam, untuk menambah adab bagi dia, untuk mendapat pedih lagi adab di dalam neraka jahanam nanti di yaumil qiyamah. Dia akan menjadi orang yang paling rugi di sisi Allah. Rugi pada dirinya, rugi waktu dia berhadapan dengan manusia yang beriman kepada Allah. Beberapa imam, di antaranya Al-Imamul Junaid berkata, nurnya saja seorang muslim yang hanya baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah, dia beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, dia beriman kepada hari kiamat, dia beriman kepada takdirnya Allah. Nurnya seorang yang beriman, yang punya dosa banyak, tidak sanggup bumi ini untuk menampungnya. Lebih terang daripada sinar cahaya bulan dan matahari. Bagaimana lagi kalau nur seorang yang beriman, yang memeluk agama Allah dengan beramal soleh waktu dia hidup di permukaan bumi ini. Akhirnya,
Waktu Siti Hawa kasih makan Nabi Adam, mau cari-cari tandas, tidak ketemu tandas. Kata Allah Ta'ala, tidak ada tandas di sini. Silakan keluar dari surga ini. Turun dia ke bumi. Dipisah oleh Allah Ta'ala. Tapi cinta dulu. Waktu di dalam surga walaupun dikasih makan ganja oleh Hawa, dia masih ingat kebaikan istrinya. Karena Adam rindu dengan Siti Hawa. Waktu diciptakan oleh Allah, dia tidur seorang. Dia bingung. Dia lihat ke sana, lihat kemari. Bagaimana hidup aku ini seorang. Makanya anak-anak Melayu saya berikan satu nasihat kepadamu. Manis ya ma'asyara syabab, kata Nabi Muhammad. Manis tata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Pemuda-pemuda, kata Nabi Muhammad, kalau kau sudah bisa bekerja, sudah dapat gaji, sudah bisa berusaha, cepat-cepat kau kawin. Kau cari putri-putri Melayu. Kau perbanyak, kau punya anak. Negeri kau luas. Kata Bapak Presiden kita, Perdana Menteri kita Mahathir, kepingin rakyat Melayu bisa 70 juta. Tahun 2000 nanti, insya Allah saya berdoa supaya memperbanyak anak kita. Saya, kalau bapak-bapak tahu berapa punya anak. Ini hari anak saya sudah 14. Itu baru umur 41 tahun. Kalau nanti umur 60 tahun barangkali sudah 40. Kalau umur 65 insya Allah 80. Karena Nabi cinta kepada orang yang kawin dan memperbanyak keturunannya. Di mana-mana di dunia. Yang dulu mereka itu senang. Kalau punya anak cukup 2. Laki dan wanita sama saja. Memang laki dan wanita sama di dalam Islam. Tidak ada beda. Tetapi apa yang terjadi sekarang di Jerman Barat? Karena suksesnya mereka suruh lahir anak 2. Supaya tidak punya anak. Karena mereka sibuk dengan keadaan dunia. Dan mengatur rumah tangga mereka tidak mampu. Kalau tambah lagi satu keluarga. Sekarang kalau melahirkan anak. Dikasih hadiah, dikasih uang, dikasih apa oleh negara. Mudah segala urusannya. Bahkan sekolahnya dibebaskan daripada pembayaran. Karena bertentangan dengan ajaran agama. Kenapa mesti kita kasih sedikit kita punya anak? Ya kalau dapat anak 2. Kemudian dua-dua itu sinting gila. Apa ndak bikin repot kita? Barangkali 2 ini dapat satu lagi menjadi anak yang mulia, akhlaknya menjadi anak yang soleh. Jadi kita berusaha di dalam hidup untuk melahirkan anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dapat memimpin, menjadi imam al-muttaqin. Ini yang seperti kita harapkan itu tadi. Keluar Siti Hawa. Nabi Adam tidak berayah, tidak beribu. Siti Hawa dikeluarkan dari tubuhnya Nabi Adam. Zakaria pun mulai bingung. Ketika dia berumur 120 tahun, istrinya sudah umur 90 tahun. Kaf, ha, ya, ain, sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Peringatan bagi Nabi Allah Zakaria ketika dia berdoa dengan bunyi hatinya yang sangat kecil yang tidak didengar oleh orang lain. Kata-kata ungkapan hati dia diketahui oleh Allah. Oh Zakaria, kau kepingin anak ya, kepingin keturunan ya. Setelah datang malaikat memberitahukan akan dapat anak, bingung lagi Zakaria. Mana mungkin saya bisa dapat anak? Rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-rasu syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah. Rambutku sudah berputih sama sekali. Sudah tidak ada lagi yang hitam. Apa mungkin saya ini diterima doa saya Allah untuk dapatkan anak? Jangan biarkan dan jangan sia-siakan doa saya ya Allah. Turun malaikat, Zakaria bakal kau dapat anak. Dia pun kebingungan. Rabbi anna yakunu li waladun. Kenapa mesti saya bisa punya anak ya Allah ya?
Mana mungkin saya ini sudah tua. Sudah baru senjata-senjata itu bisa bermanfaat di atas permukaan bumi ini. Tetapi selagi orang Islam masih mengucapkan Allah, masih mengucapkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada arti itu nyuklir. Cukup dengan Qul huwallahu ahad. Itu nyuklir di atas segala nyuklir. Bakal buntu nyuklir Amerika. Bakal buntu nyuklir Soviet. Bakal buntu semua senjata-senjata di atas permukaan bumi. Tidak akan meledak, tidak akan meletus. Cukup dengan ucapan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Senjata kita. Dulu Sayyidina Bilal alaihi salam ketika dianiaya oleh Umayyah, dimasukkan di dalam satu kamar, dia tidak diberi minum dan tidak diberi makan. Pelayan Umayyah membawa ular yang sangat ganas supaya menggigit Bilal, supaya mati ini Bilal. Bilal hanya membaca Al-Quranul Karim. Ar-Rahman. Ular itu berjalan mengelilingi Bilal. Ar-Rahman. Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Ular tadi berubah menjadi burung. Mukjizat daripada Al-Quranul Karim. Bingung Umayyah. Bingung pembantu Umayyah. Karena melihat keadaan yang luar biasa. Kesemuanya adalah karena Al-Quranul Karim. Makanya umat Islam diperintah oleh agama. Tidak perlu kita itu susah. Kalau orang memfitnah kita, kita tidak perlu susah. Kalau orang menganiaya kita, kita tidak perlu susah. Kalau orang membekot kita, kita tidak perlu susah. Nabi dipekot ekonominya 3 tahun. Sampai Nabi dan sahabat-sahabat memakan batu-batu ringan di padang pasir. Sampai makan kelopak-kelopak korma yang kering. Sampai tikar di dalam rumah dimakan oleh sahabat-sahabat. Tetapi iman dan keyakinan mereka tetap mereka pertahankan. Walaupun keadaan seperti itu yang mereka hadapi. Kenapa mesti kita takut tidak makan satu piring hari ini? Lalu kita jual kita punya iman. Lalu kita jual kita punya agama. Di Afrika. Tidak sedikit umat Islam di sana. Tapi karena mereka kelaparan, kasihan. Seorang anak dipanggil oleh penolong-penolong yang datang ke sana. Siapa nama kamu? Nama saya Muhammad. Oh, bajunya begini. Saya ganti baju kau dengan baju yang bagus ya. Kau ganti nama kau Johnny. Ini yang terjadi di Afrika sana. Dia pakai baju yang baru. Pakai celana yang baru. Dia pergi bermain-main dengan temannya. Dipanggil oleh temannya, Muhammad, Muhammad. Oh, hari ini aku sudah ganti nama Johnny. Jangan panggil aku Muhammad, aku Johnny. Islamnya masih ada, tapi namanya sudah tidak Islam lagi. Namanya sudah Johnny. Karena aku ganti nama, aku dapat baju yang baru, celana yang baru. Datang teman-temannya yang lain, aku juga mau ganti nama. Yang tadinya nama Hasan menjadi namanya apa? God. Dog. Oh, dog. Datang dia. Kau ganti nama ya? Dog. Ya, saya punya nama Dog. Datang pula orang di Melayu. Dahir dia punya anak. Dia lihat orang barat datang. Wah, namanya hebat ya. John Venture. Kasih nama anaknya. Wah, aku punya anak namanya John Venture. Bukan Hasan. Bukan John Venture. Banyak ini di Indonesia juga demikian. Karena kita suka ikut-ikut dengan perbuatan orang barat. Orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang yang tidak ada jalan, tidak ada perekat untuk menuju kepada Allah. Bayangkan mereka punya perbuatan. Mereka, kita tahu bahwa negaranya kaya. Tetapi datang ke Melayu menjadi pelancong pakai sandal jepit. Kadang-kadang pakai baju yang dijahit dari kuli. Daripada goni-goni terigu. Celananya lagi dirobek-robek. Kadang-kadang
ditulis yang bermacam-macam. Datang pemuda kita Melayu, oh hebat ya orang barat, celananya dirobek-robek. Ikut pula dia robek-robek celana yang bagus. Dia pulang ke rumah ibunya bingung, kenapa dirobek kau punya celana nak? Oh ini perbuatan orang barat bu, hebat, maju mereka itu. Celananya dirobek-robek. Padahal itu kalau di Indonesia dan di Melayu adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Makanya kita tidak perlu mentauladani perbuatan mereka. Kita mempunyai kitab. Kita mempunyai Al-Quran. Kita mempunyai Nabi Muhammad. Pemberi petunjuk. Jalan yang paling bagus. Aspal tol yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita jalan. Mau lari 100 silakan. Mau lari 200 silakan. Mau lari 150 dengan mobil ibadatmu silakan. Justru itu aulia-aulia di zaman dulu. Tidak tanggung-tanggung mereka. Ada yang 5 tahun tidak makan dan tidak minum. Jangan heran. Al-Imam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 1 tahun tidak makan, 1 tahun tidak minum, 1 tahun lagi tidak makan dan tidak minum. Al-Imam Al-Ghazali hanya makan setiap hari 1 biji kurma balkha yang pahit. Mereka juga tidak mati. Kenapa mesti banyak orang-orang barat? Kalau ada kejadian apa-apa, mereka katanya, aku mogok makan. Baru 8 hari sudah bingung dokter-dokter. Karena lemah mereka punya badan, tidak punya kekuatan. Apa yang membawa ini? Karena tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat Islam punya iman. Makan bukannya membawa jadi kita kuat. Minum bukannya membawa kita punya badan jadi kuat. Tetapi kesemuanya kita menjadi kuat karena iman di dalam hati kita. Keyakinan yang ada di dalam hati kita. Tidak sedikit aulia-aulia mencari tahu bagaimana Tuhan memberikan makan kepada hambanya. Kita kalau tidak ada kerja kita bingung. Ditulis oleh orang, disebut oleh orang, nganggur. Tetapi sebenarnya tidak ada pekerjaan yang tidak ada di dunia ini. Kalau tidak dapat kerja di pemerintahan, di pejabat, mari kita cari di swasta. Kalau tidak ada di swasta, tanah kita masih luas. Kita buka perkebunan, kita buka sawah, kita tanam apa yang perlu ditanam. Semuanya ada yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di negeri ini tidak dapat, fasiru fil ardi fadhabu, pergilah kau mencari negeri mana yang perlu untuk kau datangi. Di Sabah masih luas, di mana lagi masih luas, di negeri 9 masih luas. Kita boleh pergi, kita boleh pindah. Hijrah adalah menjadi sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Zakaria dapat anak. Setelah Zakaria dapat anak, Tuhan ingin lagi menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Boleh seorang wanita akan melahirkan anak tanpa suami. Seorang dari Bani Imran berdoa pula kepada Allah. Karena syarat mutlak untuk orang yang beriman adalah doa. Kita sembahyang, doa. Kita berpuasa, doa. Kita berhaji, doa. Kita berzakat, doa. Apapun perbuatan, selalu dasarnya doa. Coba kalau kita sembahyang tidak berdoa. Niscaya sembahyang kita seperti orang yang makan tidak pakai garam. Makanya habis sembahyang supaya baca dulu subhanallah, 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 subhanallah 33. Baru baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kembangnya sembahyang. Kalau sembahyang sebagai potnya, ditaruh di dalam rumah, tidak ada bunga, tidak ada daun. Pot itu seperti telanjang kelihatannya. Makanya kita isi kembang, kita isi daun, kita isi bunga. Supaya indah kelihatan. Menjadi pandangan yang indah pula di dalam rumah. Ini tujuan Rasulullah SAW. Menyuruh kita sembahyang. Selesai sembahyang kita baca doa. Kita hitung dengan sebaik-baiknya. Kita ikut apa yang menjadi perbuatan Nabi SAW. Karena kalau sudah di luar perbuatan Nabi, itu perbuatan setan. Nabi nyuruh kita baca subhanallah 33. Kita hitung dengan baik. Bila perlu, kita sama-sama dengan imam baca subhanallah, 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 subhanallah. Supaya 33-nya tepat hitungan. Seperti hitungan Nabi Muhammad SAW. Tapi memang manusia ini gampang ditipu setan. Setan masuk di dalam hati dia. Aku juga mau baca subhanallah. Kata Habib Segaf, pahalanya besar. Subhanallah, 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 subhanallah. Bikin bingung malaikat. Rakib dan Atid bingung. Wah, ini kok bacaannya 11 tapi hitungnya 33. Karena kesusu mau keluar dari masjid. Ini orang korupsi dikir. Baca alhamdulillah begitu pula. Allahu Akbar begitu pula. Kenapa mesti kita berlaku demikian? Inilah salah satu daripada tipu daya setan. Ini perbuatan setan yang tidak perlu kita ikuti. Kita ikuti Nabi Muhammad SAW punya perbuatan. Dia berpuasa, dia berdoa.
Dia berhaji berdoa, dia pergi Arafat berdoa, tawaf berdoa, sa'i berdoa, semua dia berdoa. Habis cukur rambut pun berdoa. Syarat mutlak untuk kita umat Muhammad supaya berdoa. Makanya di dalam semua perbuatan kita, di dalam segala aspek kehidupan kita, supaya jangan lepas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu bagi kita, yang mengatur semua urusan kita adalah Tuhan kita Allah. Tidak ada kesanggupan manusia untuk merubah segala-galanya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa idza qalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Timbul pula binti Imran. Waktu dia hamil, baru-baru dia kawin, dia pun berdoa kepada Allah. Binti Imran ini namanya Hannat. Ya Allah, aku sekarang sedang hamil. Tolong ya Tuhan, isi perut saya ini supaya menjadi seorang anak laki-laki yang dapat menjadi pembantu dan pengurus Masjidil Aqsa ini. Karena suaminya imam Masjidil Aqsa. Dia kepingin anaknya menjadi pewaris daripada perbuatan ayahnya yang muttaqin, yang menjadi imam bagi Masjidil Aqsa. Tukang sapu Masjidil Aqsa, tukang pembersih Masjidil Aqsa. Ini perbuatan para nabi dan para rasul. Nabi Ibrahim membersihkan Ka'bah, masjid. Ismail membangun dan membersihkan Ka'bah. Perbuatan nabi dan perbuatan rasul. Ayah daripada Siti Maryam membersihkan dan menjadi imam daripada Masjidil Aqsa. Makanya bapak-bapak yang menjadi takmir masjid, ini adalah perbuatan yang mulia. Perbuatan untuk kita mencari pintu masuk di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu generasi muda, apabila melihat orang tua-tua yang membimbing masjid ini, mari kita mengulurkan tangan, mari kita langkahkan kaki untuk pergi ke masjid, membantu menyapu masjid Allah. Kalau kita mengeluarkan satu gelintir kotoran daripada masjid, dihapus dosa kita oleh Allah. Kenapa mesti kita jauh-jauh untuk mencari yang macam-macam? Lari kita ke masjid Allah. Di sana kita akan menemui segala harapan-harapan kita insya Allah. Doa daripada perempuan ini ditegur oleh suaminya. Kenapa kau berdoa begitu Hannat? Seandainya nanti jadi anak perempuan, kan repot kalau ngurus masjid. Sebab perempuan tidak boleh duduk masjid kalau datang bulan. Kalau bulan purnama keluar, timbul, tidak boleh masuk masjid. Liwat masjid pun kalau dikhawatirkan bulannya itu menetes, tidak boleh liwat masjid. Haram hukumnya di dalam agama. Jadi suaminya menegur, bagaimana kalau anak kita jadi perempuan? Nadarnya kamu itu nanti bakal jadi apa? Jadi karena teguran suami ini betul-betul diterima oleh Allah. Jadi anak isinya itu menjadi anak yang wanita. Padahal si ibu mengharapkan menjadi anak laki-laki. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'atuha unsa wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Setelah dia lahir, si ibu ini berkata, la ilaha illallah, ya Tuhan, anak perempuan yang keluar. Biasa ini perempuan dan laki-laki. Setiap orang bunting selalu mengharap, mudah-mudahan anakku ini laki ya. Ibu-ibu ini. Sebab kalau anaknya laki, dia punya bayangan, suaminya tambah cinta kepada dia. Bapak-bapak juga berkata begitu. Mudah-mudahan anak laki istri saya ini. Pergi ke kiai, kiai tolong doakan anak saya laki. Kata kiai, Allahumma ja'al waladan salihan. Kebetulan doa kiai dikabulkan, keluar anak laki. Semua apa yang dikehendakinya diselesaikan urusannya. Tapi kalau ibu waktu bunting berdoa dapat anak laki, akhirnya keluar perempuan, khawatir ini ibu. Aduh, apa kata suami saya nanti ya, anak perempuan.
Datang laki-laki, datang suaminya. Pak, anaknya perempuan, kata suster. Banyakkan kita punya sifat dan tabiat. Ini yang perlu dirubah. Laki dan perempuan insya Allah sama. Yang penting adalah bagaimana mereka menjadi orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, ini lahir anak perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Dan aku sekarang kasih nama Siti Maryam, ya Allah. Nama itu perlu. Si Hannat memberi nama anaknya Maryam. Apa itu Maryam? La aibalaha. Tidak ada aib bagi dia. Hidupnya tidak ada aib. Tidak ada cemohan. Tidak ada celaan orang. Tidak ada bakal orang berkata yang macam-macam kepadanya. Karena dia lahir dengan mulus. Dengan indah dan cantik. Wa inni u'idhuha bika wa durriyataha minasyaitanir rajim. Setelah anak ini lahir, ibunya pula berdoa, ya Allah, aku minta perlindungan kepada anak ini supaya dijauhkan daripada gangguan setan. Ini yang menjadi sunat di dalam agama Nabi Muhammad. Kalau sudah sampai umur 7 hari dikasih nama, dia akikah. Tadi ada seorang ibu datang bertanya kepada saya, Habib, di kampung saya kalau akikah pakai ayam. Yaitu anak ayam. Kalau Nabi kan suruh kambing. Ya Ustaz ya. Kalau laki-laki potong kambing 2. Kalau perempuan potong kambing 1. Kenapa? Sebab kalau laki-laki dapat warisan dobel 2 kali daripada perempuan. Justru itu kambingnya juga harus dobel disembelih. Perempuan cukup 1. Perempuan itu cukup menerima 1. Dan perempuan itu selalu apa saja terima. Itu namanya perempuan. Ini perempuan yang solehat. Lain sama laki-laki. Dikasih 1, enggak, mau 2. Tomak, ini laki-laki bu. Makanya kalau sudah naik ranjang, walaupun sudah masih kepingin lagi. Enggak keruan-keruan. Sudah dapat istri yang cantik, masih keluar pergi cari yang macam-macam. Akhirnya ketemu yang sumbing. Karena tidak puas-puasnya kaum laki-laki ini. Justru itu ibu-ibu harus pintar. Harus pintar, harus pandai. Dulu kalau kawin, orang tua-tua kasih nasihat. Nak, kalau kau sudah masuk di kamar, jangan pakai celana, nak ya. Ini kalau sudah kawin. Dikasih nasihat. Dikasih pelajaran seks. Tapi sekarang orang sudah pintar semua, tidak perlu kasih pelajaran. Kalah orang tua-tua. Habis anak-anak sekarang kalau pergi sekolah, di dalam bagnya itu bukan buku saja. Ada lipstik. Ada bedak, pupur, ada kaca kecil. Kalau sudah dilihat jam tinggal seperempat, dia mulai menunduk, pakai kaca kecil. Pakai lipstik, pakai celak. Keluar, tidak dikira lagi itu anak sekolah. Dibuka dia punya bag. Apa yang ada di dalam? Pel anti hamil. Ini yang banyak terjadi di kota-kota besar. Di Eropa. Di Amerika, di mana-mana. Dan alhamdulillah, di negara kita seperti ini, masih kuat iman dan keyakinan. Mereka pertahankan imannya dengan jilbabnya. Berjalan dengan menutup auratnya. Ini kelebihan rakyat Melayu dan Indonesia. Karena mereka dibimbing oleh agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Coba ibu-ibu pergi ke Paris. Telanjang bulat di tengah jalan masih ada sampai ini hari. Coba pergi ke Texas. Tidak sedikit perempuan dan laki telanjang bulat. Tidak lagi jauh-jauh kita pergi. Di pantai Kuta di Bali. Laki dan perempuan barat yang datang untuk pelancong katanya. Mereka itu tidur telanjang-telanjang di tepi pantai siang-siang hari. Karena tidak ada iman yang menutup malu bagi mereka. Tidak ada yang memberikan bimbingan untuk mereka takut dengan Allah. Tidak ada Islam yang memberikan petunjuk untuk mereka menjadi orang yang tahu Tuhan dan tahu Nabi Muhammad SAW. Sehingga hidup mereka tidak ubahnya dengan hidupnya binatang wal'iyadubillah. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai. Mari kita bawa anak-anak kita. Yang wanita kita angkat mereka sebagaimana Siti Maryam. Kita angkat mereka sebagaimana Siti Asia. Kita bawa mereka menjadi Siti Khadijah.
Kita bawa mereka menjadi Siti Fatimatul Batul, istri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bina kehidupan mereka. Kita angkat anak laki-laki kita menjadi Ali bin Abi Thalib, menjadi pejuang-pejuang, menjadi Umar bin Khattab, menjadi Abu Bakar Siddiq, menjadi Khalid bin Walid. Semua kita bisa bina, asal tergantung daripada ayah dan ibu, menjadi imam yang muttaqin di dalam rumah tangga, insya Allah. Justru itu menjadi ajaran di dalam agama. Apabila lahir anak, supaya cari nama yang baik. Karena nama, innamal ismu lima summiya bihi. Nama memberi pengaruh kepada kehidupan manusia. Coba lihat namanya saya, Sagaf. Apa itu Sagaf? Plafon. Apa itu plafon? Ini. Apa kata orang di sini? Ceiling. Sagaf artinya ceiling. Atap. Ya memang saya ini hari jadi atap apa enggak? Semua jadi lantai, saya atapnya. Karena namanya Sagaf. Makanya nama perlu. Waktu Abdul Muttalib kasih nama cucunya Muhammad, bingung orang satu Makkah. Kenapa kau kasih nama Muhammad? Nenek moyang kita tidak ada nama Muhammad. Tidak ada orang Arab pernah kasih nama Muhammad. Dijawab oleh Abdul Muttalib. Li'an yuhmada bihi. Supaya hidupnya terpuji. Betul-betul Nabi Muhammad terpuji di mana-mana. Karena akhlak dan budi pekertinya tinggi dan mulia di dalam kehidupannya. Karena barakat nama yang diberikan padanya. Begitu pula Maryam. Ketika diberi nama Maryam, ibunya berkata, supaya tidak ada celah, supaya tidak ada aib, supaya tidak ada baginya celahan, cemohan orang, aku kasih nama Maryam. Betul-betul dia hidup menjadi manusia yang luar biasa. Waktu Nabi Allah, waktu Maryam dilahirkan baru beberapa bulan, ayahnya meninggal menjadi anak yatim. Baru 4 tahun, ibunya pula meninggal menjadi yatim dan piatu. Nabi Zakaria di waktu itu hidupnya tidak seperti kemewahan hidup kita. Hidupnya miskin, tidak punya apa-apa, kasihan. Tetapi perlu dia harus mengambil Maryam untuk menjadi anak angkatnya. Dia pelihara Siti Maryam. Diberikan satu kamar di dekat Masjidil Aqsa. Barakat doa ayah dan ibunya. Supaya menjadi orang yang dapat membersihkan Masjidil Aqsa. Menjadi punya tempat. Satu kamar di sampingnya Masjidil Aqsa. Setiap orang kalau sudah balik baru menjadi amal soleh. Tapi Maryam mulai umur 4 tahun sudah pakai jilbab. Sudah beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membuat bingung Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Setiap Nabi Allah Zakaria masuk di dalam kamar Siti Maryam. Nabi Zakaria bertanya. Anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Dari mana datangnya makanan dan buah-buah yang enak, yang indah ini, wahai Maryam? Dijawab oleh Maryam yang belum lagi balik. Ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia ibadat, karena dia solehat. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguh Allah ta'ala kalau mau kasih rizki tanpa perhitungan. Tidak seperti kita. Ayah mau kasih uang anaknya berpikir-pikir. Wah, kalau dikasih 1000 terlalu banyak, cukup 200 saja. Tapi kalau Tuhan mau kasih 100 juta, tidak pakai pikir-pikir. Dia tuang sampai manusia mandi uang bisa terjadi. Itu besarnya rahmat dan kasih sayang Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan rahmat dan kasih sayang manusia. Karena itu perlu Tuhan itu disembah. Perlu kita sujud kepada Allah SWT setiap waktu sebagaimana Siti Maryam alaihissalam. Sudah dia ibadat, sudah dia sujud. Setelah dia balik, tambah lagi ibadatnya kepada Allah. Tambah lagi solehatnya kepada Allah SWT. Menjadilah dia manusia yang tinggi martabatnya dan tinggi darajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ceramah saya ini akan bersambung. Besok juga masih bertalian dengan urusan Siti Maryam dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. InsyaAllah kita di Masjid Tanjung Keling besok akan kita sambung film seri ini kedua kalinya, babak kedua di masjid sana. Yang mudah-mudahan kita sekalian dilindungi dan diampuni oleh Allah SWT. Diberikan rahmat dan kasih sayang Allah. Ditunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Diberikan kepada kita anugerah
kasih sayang, rahmat, rizki yang halal, dipanjangkan kita punya umur, diberikan kepada kita anak keturunan, anak-anak keturunan yang mendinginkan mata pandangan kita jika melihat kepada mereka. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kepada keturunan-keturunan kami untuk mereka tetap berpegang teguh dengan agama Islam ya Allah. Jangan rubah doa kami ini di Lauhil Mahfudmu ya Allah. Tetapkanlah ucapan kalimat kami mulai dari dunia sampai di akhirat untuk membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, kepada rakyat-rakyat Melayu, tanamkan cinta kasih di dalam hati sanubari mereka, sehingga mereka mengenal bahwa temannya adalah saudaranya yang patut diberi tolong dan yang ditunjang, dibantu dan diberikan keindahan pandangan mata dan senyuman kata. Ya Rahman ya Rahim, tanamkanlah kecintaan di dalam hati kami. Berikanlah kekuatan iman dan keyakinan kami. Berikanlah kekuatan dan ketabahan untuk kami menjaga negara kami ini ya Allah. Berikan limpahan rizki untuk rakyat Melayu ya Allah, rakyat Indonesia ya Allah, umat Islam muslimin muslimat di dunia ya Allah. Berikan dan angkat martabat kami ya Allah di atas daripada martabat mereka yang tidak beriman ya Allah. Kepada mereka-mereka yang belum mengenal Engkau ya Allah, yang belum mau mengenal akan Rasulmu Muhammad ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Bukakan hati mereka untuk mau menegur kami dan untuk mau belajar tentang agama yang kau cintai ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berikanlah kepada pemimpin-pemimpin kami, raja-raja kami, pemuka-pemuka masyarakat kami, ulama-ulama kami, rakyat kami panjang umur ya Allah, di dalam kesehatan yang sempurna, di dalam ketabahan mereka menjalankan tugas hidupnya di permukaan bumi ini. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, walakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnal khitami wa atina ma sa'alna min 'atayakal jisami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syahad, Allahumma niqad ballagtu. Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.